Memasuki slide berikutnya, kita akan meninjau tabel rekomendasi lensa atau focal length yang disesuaikan untuk berbagai jenis bodi kamera, mulai dari APS-C, full frame, hingga sensor pada ponsel pintar. Pemilihan lensa yang tepat sangat krusial karena setiap panjang fokus memberikan karakter visual, kompresi, dan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan kebutuhan cerita yang ingin Anda bangun. Untuk kebutuhan human interest atau street photography, penggunaan lensa dengan panjang fokus 23-35 mm pada bodi APS-C atau 35-50 mm pada full frame sangat disarankan guna mendapatkan sudut lebar moderat yang mampu menangkap narasi lingkungan secara utuh. Sementara itu, bagi Anda yang fokus pada portrait, pilihlah lensa 50-85 mm untuk APS-C atau 85-105 mm untuk full frame karena lensa jenis ini memberikan efek kompresi yang menyenangkan dan latar belakang yang jauh lebih kabur. Bagi pengguna ponsel, Anda cukup mengaktifkan mode portrait yang biasanya setara dengan panjang fokus 50-70 mm untuk mendapatkan hasil serupa. Jika subjek Anda adalah produk kecil, sangat direkomendasikan menggunakan lensa makro 60-90 mm pada APS-C atau 90-105 mm pada full frame agar jarak kerja tetap nyaman namun tetap menghasilkan detail yang sangat tajam. Terakhir, untuk menangkap kemegahan lanskap, gunakanlah lensa ultra lebar di rentang 10-16 mm untuk APS-C atau 16-24 mm untuk full frame dengan tetap memperhatikan distorsi serta kelurusan garis horizon pada gambar. Dengan memahami tabel rekomendasi ini, Anda tidak lagi bingung menentukan lensa mana yang harus dibawa untuk setiap misi pemotretan yang berbeda. Memasuki slide ke-29, kita akan membahas mengenai indikator keberhasilan praktikum yang disusun dalam sebuah rubrik singkat untuk mengevaluasi hasil karya Anda secara komprehensif. Penilaian ini terbagi menjadi 4 pilar utama, di mana aspek teknis memegang bobot terbesar, yaitu 40% yang mencakup ketajaman gambar, ketepatan exposure, akurasi white balance, serta tingkat noise yang terkontrol. Pilar kedua adalah aspek estetika sebesar 30% yang menilai kekuatan komposisi, kemampuan bercerita, storytelling, serta konsistensi warna yang sesuai dengan identitas jenama. Dua pilar terakhir berfokus pada profesionalisme dalam manajemen kerja dan penyajian akhir karya Anda. Manajemen produksi memiliki bobot 20% yang dinilai melalui kelengkapan log data seperti data XCF, pencatatan waktu dan lokasi, serta kejelasan alur kerja yang Anda terapkan. Sementara itu, aspek publikasi menyumbang 10% dari total penilaian yang memastikan ukuran file dan rasio gambar sudah sesuai dengan kanal distribusi seperti marketplace atau Instagram, serta memastikan seluruh kredensial dan hak cipta telah terpenuhi dengan benar. Terakhir, kita tiba pada bagian penutup dan kesimpulan yang merangkum seluruh esensi dari perjalanan belajar kita. Fondasi teknis yang meliputi penguasaan segitiga exposure, white balance, serta pemahaman metering dan histogram merupakan kunci utama untuk menghasilkan kualitas visual yang konsisten di berbagai konteks Indonesia, mulai dari hiruk-pikuk pasar malam hingga studio UMKM rumahan. Dua poin besar yang wajib diingat adalah prinsip bahwa cahaya adalah raja, di mana penambahan sumber cahaya seperti LED daylight menjadi solusi paling efektif untuk menekan ISO dan menjaga ketajaman foto di lingkungan indoor yang remang. Selain itu, efisiensi kerja sangat bergantung pada pemahaman kita terhadap syarat teknis setiap platform distribusi. Dengan memastikan rasio dan resolusi sudah tepat sejak awal, karya kita akan langsung siap pakai tanpa perlu proses ekspor ulang yang membuang waktu. Selanjutnya, data menunjukkan besarnya basis pengguna media sosial di Indonesia, di mana pada Januari 2025 tercatat pengguna Instagram mencapai 90,18 juta orang atau sekitar 31,7% dari populasi. Selain itu, tingginya akses masyarakat terhadap telepon genggam yang menurut data BPS 2023 mencapai angka 92,14% secara individu dan 74,80% dalam rumah tangga, menjadi alasan kuat mengapa penguasaan fotografi harus menjadi bagian penting dalam kurikulum desain. Dari sisi hukum, setiap fotografer wajib memiliki pemahaman mengenai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang menegaskan bahwa karya fotografi dilindungi secara otomatis segera setelah karya tersebut diwujudkan. Pemahaman aspek legal ini sangat krusial, baik untuk pengerjaan tugas kuliah, pameran, maupun kebutuhan publikasi profesional. Dengan seluruh pendekatan teknis, praktis, dan legal yang telah kita bahas, mahasiswa diharapkan mampu memahami tidak hanya apa yang harus diatur pada kamera, tetapi juga alasan dan cara menerapkannya secara kontekstual
demi memenuhi kebutuhan industri maupun portofolio kreatif. Memasuki slide ke-32, kita sampai pada inti dari seluruh rangkaian materi pengaturan kamera yang telah kita bedah bersama. Perlu ditegaskan kembali bahwa kualitas visual sebuah karya sangat bergantung pada penguasaan segitiga exposure yang meliputi aperture, shutter speed, dan ISO. Karena kamera hanyalah sebuah alat, cahaya, dan kontrol teknis fotograferlah yang menjadi penentu utama hasil akhirnya. Pengaturan kamera bukan sekadar teori, melainkan keterampilan teknis dasar yang harus dilatih berulang agar mahasiswa menjadi lebih peka terhadap cahaya, memahami hubungan antar parameter teknis, serta terbiasa dengan alur kerja profesional, mulai dari praproduksi hingga publikasi. Terdapat beberapa temuan penting yang relevan dengan kondisi lapangan di Indonesia. Salah satunya adalah kenyataan bahwa rata-rata pencahayaan indoor di rumah atau kos sangat rendah, yakni hanya berkisar 100-200 lux, yang berada jauh di bawah standar SNI ruang kerja sebesar 300-500 lux. Menghadapi kondisi ini, solusi yang paling efektif adalah dengan menambah sumber cahaya melalui penggunaan lampu LED daylight, menggunakan tripod, serta mengelola ISO tetap rendah agar noise pada gambar minimal. Pemahaman kontekstual ini sangat krusial untuk memenuhi tuntutan visual dari berbagai sektor, mulai dari UMKM, e-commerce, hingga dokumentasi kampus yang menuntut hasil foto yang tajam, cerah, dan konsisten sesuai standar teknis pasar digital.